Cek cek. Langsung baca aja. Langsung ini. Hah? Ya, dapat kenalan nama. Oh iya. Saya izin bacakan ya. Saya atas nama Giovanni Surya Saputra memohon maaf sebesar-besarnya karena saya telah kilaf menyebarluaskan data pribadi milik Erika ke grup WhatsApp. Saya baru menyadari dampak dari perbuatan saya tersebut ketika melihat reaksi publik setelah mengetahui rahasia kehamilan yang sebelumnya ditutupi oleh Erika. Hal tersebut ternyata berujung pada diterornya yang bersangkutan via DM selama masa kehamilannya. Saya telah disadarkan bahwa tindakan saya dan fans ternyata telah mengakibatkan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan oleh semua pihak. Saya menyesal dan saya sangat memaklumi bahwa laporan yang ditujukan pada saya ini adalah suatu upaya perlindungan seorang ibu pada anaknya. Saya berjanji bila Erika memberi kesempatan saya untuk bisa berdamai dan Erika mencabut laporannya, saya akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Saya juga berterima kasih kepada keluarga besar Erika yang bersedia untuk menyudahi permasalahan ini. Semoga dengan adanya kasus saya bisa jadi pembelajaran untuk saya dan orang-orang di sekitar saya. Terima kasih. Thank you. Thank you Ibu Vina yang sudah membuka, juga Bapak panggilnya tadi Pak Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda ya yang sudah menyampaikan. Di sini saya mau menutup statement ya, suatu rangkaian statement dengan sebuah narasi yang juga saya siapkan. Memang biasanya kalau beliau ini DJ mungkin public speakingnya kurang ya, tapi kalau kita pengacara kan harus ya public speaking itu. Jadi biasanya kalau saya ngomong nggak pernah pakai petunjuk, tapi melihat sensitivitas dan juga skala dari perkara ini, izinkan saya juga untuk memakai prompt supaya apa yang mau kita sampaikan itu tidak ada yang terlewatkan. Ya. Orang mungkin bilang ya, sorry itu atau maaf itu merupakan bentuk pertobatan yang paling murah gitu. Karena siapapun bisa minta maaf, ya kan? Salah tinggal ngomong maaf. Apa artinya sebuah kata maaf? Tapi kalau memang sebuah kata maaf itu tidak ada artinya, kenapa dalam kasus-kasus seperti ini yang dikejar itu selalu permintaan maaf? Dan kenapa DJ Panda selama ini, klien kami, itu menahan dirinya untuk tidak memberikan permintaan maaf secara terbuka, dan yang kita tahu secara fakta bahwa terakhir kali di podcastnya Mbak Densu ya, itu yang terakhir, pertama dan terakhir kali. Berarti permintaan maaf itu gak cuman perkataan saja. Kalau misalnya itu semudah itu, pasti klien kami ini sudah minta maaf dari jauh sebelum bertemu dengan Ansugi ya, dengan kami semua. Permintaan maaf itu memang terkesan murah dan mudah buat beberapa orang. Tapi nggak semua loh bisa kayak gitu. Ya. Kalau kita misalnya minta maaf sama bos kita atau sama orang tua kita, mungkin gampang. Karena memang kita tahu posisinya kita itu di situ. Dan mungkin penghidupan kita, gajinya kita, nasib keluarga kita bergantung pada permintaan maaf kita. Jadi itu sangat mudah dan murah untuk dilakukan. Tapi akan jauh lebih susah bukan? Kalau kita minta maaf ke orang yang kita anggap setara atau di bawah kita ini. Kita minta maaf sama rekan-rekan aja pasti lebih berat. Sama pasangan deh. Yang dikejar kan selalu itu. Mau itu pasangan, mau itu mantan ya. Gak mudah loh untuk orang yang kita lihat setara dengan kita dan kita merasa benar, apalagi masing-masing sama-sama merasa benar. Pihak sana punya kebenarannya sendiri, pihak kita punya kebenarannya sendiri. Itu sangat amat tidak mudah.
Kita bisa lihat di tangannya. Tadi saya notice, klien kami di Cipada, tangannya keringetan semua betul. Ya, ketika baca bergetar. Padahal sudah ada bantuan secari kertas tadi. Lihat mukanya, ekspresinya. Salah satu tujuan dari kita mengundang rekan-rekan di sini itu supaya kalian nggak cuma lihat statementnya saja dalam bentuk tertulis atau voice recorder yang mungkin bisa disetting ya, tapi kalian bisa lihat sendiri, nilai sendiri seberapa susahnya seseorang itu untuk minta maaf, dan ketika diberikan seberapa bernilai permintaan maaf tersebut. Seperti kita tahu juga, klien kami ini seorang DJ yang sudah berhasil membawa Indonesia, dunia permusikan Indonesia ke kancah internasional. Tapi nggak cuma klien kami ini aja loh yang merupakan aset negara. Pihak pelapor ya, saudari Erika Carlina itu juga merupakan artis papan atas. Sudah berapa film-film yang ditelurkan oleh beliaunya? Dua-dua ini merupakan aset negara, orang-orang penting. Kalau bisa dibilang orang-orang kuat dan berpengaruh di tanah ini. Tentu saja untuk saling memaafkan, ya, apalagi memulai minta maaf, apalagi ketika masing-masing merasa dirinya benar, itu tidak mudah. Tapi terlepas dari susahnya untuk meminta maaf, dengan dasar-dasar hal yang saya sebutkan tadi, hari ini klien kami ada di sini. Ya. Terlepas dari ketidaknyamanannya beliau untuk bertemu dengan rekan-rekan media, untuk tampil di depan kamera sebanyak ini, saya ingat ya, ada kelihatan ya, harus meluangkan waktunya setiap hari, ada aja jadwalnya bisa dicek sendiri. Tapi beliau memilih untuk menginisiasi respon ini, dan saya pun sangat kaget ketika mendengar itu. Itu membuktikan ya, bahwa beliau ini sudah didewasakan oleh kondisi. Mungkin kalian juga tahu ya, dulunya Kopan ini sering live, sering ngomong-ngomong ya, nyaman berinteraksi dengan fans, tapi sejak kena perkara ini, beliau memilih untuk bungkam. Beliau nggak jadi dirinya sendiri. Bahkan kalian juga beberapa mungkin dengar bahwa sempat ada pikiran-pikiran negatif ya dari beliau yang dapat menghancurkan dirinya, masa depannya, dan juga karena beliau ini aset negara, menghancurkan potensi Indonesia untuk masuk ke kancah internasional. Harus cari lagi orang seperti beliau. Karena kondisi-kondisi seperti itu, beliau dipaksa untuk dewasa. Ya. Melalui sebuah proses yang kita bilang namanya kehidupan. Bukankah manusia ini gudangnya salah? Gudangnya kilaf. Jadi beliau ini sebagai seorang DJ yang bukan kaleng-kaleng ya. Kalian semua tahu kalau kaleng-kaleng kalian semua nggak mungkin di sini. Saya tanpa harus mengulang lagi, Anda tahu siapa beliau. Memilih untuk duduk di sini bersama kita semua, di hadapan rekan-rekan pers, di hadapan para fans, dan terutama di hadapan saudari Erika Carlina yang mungkin akan menonton nantinya, menawarkan bentuk permintaan maaf yang paling tulus yang mampu beliau berikan. Untuk mengucapkan kata-kata yang sudah didesain sedemikian, yang sudah lama kalian nantikan dan mungkin paling dinantikan oleh saudari Erika Carlina. Akhirnya beliau berhasil mengumpulkan keberanian tersebut, dan karena kasus ini memang sempat berkatung-katung dan tidak ada kejelasan, beliau memutuskan untuk menginisiasi ini terlepas dari nanti keputusan dari saudari Erika Carlina gimana. Jadi dunia modern ini memang kita sering bilang kayak gini-gini cuman panggung ya, dunia tipu-tipu, ya kan? Tapi saya kok nggak percaya itu 100% ya.
Menurut saya meskipun ada penelitian bilang orang Indonesia ini IQ-nya rendah, suka drama dan segala macam, tapi rakyat kita ini sudah nggak sebodoh itu loh. Ingat nggak kejadian Agustus kemarin, ya, kerusuhan disebabkan oleh apa? Karena rakyat kita ini ya, kita ini sudah capek, kita sudah pintar, sudah paham, nggak mau lagi dibodoh-bodohi, bahkan oleh orang-orang yang terjun di dunia politik. Itu bukan karena kita barbar sebagai bangsa, kita bukan orang yang nggak punya adat budaya. Indonesia terkenal karena adat budayanya kok. Bukan karena itu. Tapi kita semakin pintar saja. Netizen semakin susah untuk dibohongi. Kalau para DPR ya para anggota parlemen, public figure, politisi, itu aja udah susah untuk bohongin kita. Apakah apa yang kalian lihat hari ini ya, dari seorang DJ masih berumur 27 tahun, kalian nggak bisa menilai sendiri. Saya rasa kok nggak mungkin ya. Kalau memang beliau nggak tulus, kalian akan bisa lihat. Kalau memang beliau tulus, kalian juga akan bisa lihat. Terutama bagi orang-orang terdekatnya beliau yang mungkin sudah kenal dan tahu beliau ini modelannya gimana. Dalam hal ini mungkin mantan kekasih ya, dia saudari Erika Karlina pasti bisa menilai sendiri. Kita nggak minta kalian untuk memaafkan beliau, kami nggak minta kalian semua untuk apalah, mau cabut laporan atau apa, itu terserah ya, kalian nilai sendiri apakah saudara Giovanni ini layak untuk dimaafkan. Jadi sekarang kami semua ya, bertiga, baik DJ Panda maupun perwakilan dari Ansugilo sudah mengucapkan apa yang perlu kami ucapkan. Hasilnya gimana? Saya serahkan pada rekan-rekan media. Saya serahkan pada netizen untuk melihat apa yang sebenarnya sedang dirasakan dan apa seberapa tulusnya sih permintaan maaf dari beliau. Dan juga terutama untuk saudari Erika Karlina, supaya dapat melihat sendiri dan menilai sendiri dan menentukan langkahnya ke depan mau gimana. Apakah perkara ini layak untuk dilanjutkan, ya? Apakah seorang aset nasional seperti Giovanni ini layak mendekam di bui, atau memang sudah waktunya untuk dimaafkan. Seperti yang tadi Bu Yuvina telah sampaikan, kita minta maaf ya buat segala kericuhan, kekacauan dan juga kediaman ya, karena kita memilih diam yang telah kita sebabkan. Tapi karena kekacauan ini sudah terlanjur terjadi ya, kalau saya bilang nasi sudah menjadi bubur ya, kita bikin bubur ayam yang paling enak gitu ya. Karena ini sudah menjadi bubur, mari kita gunakan kesempatan ini supaya semakin banyak orang belajar dari kasus ini, dan supaya mereka juga melihat apakah untuk memulihkan rasa keadilan yang hilang dari orang-orang tertentu atau dari masyarakat itu hukumannya selalu harus melalui pidana, melalui penjara, atau permintaan maaf yang tulus dari dalam hati yang mungkin selama ini ditahan karena mungkin gengsi, ego, atau merasa benar atau alasan apapun, dan akhirnya sekarang dirilis dengan cara seperti ini, itu sudah lebih dari cukup sebagai alasan pemaaf bagi beliau. Apakah DJ Panda ini layak mendekam di penjara? Terserah kalian. Saya biarkan rekan pers yang menggodok ya opininya. Saya akan
serahkan kepada masyarakat untuk menilai, dan juga saya akan serahkan kepada saudari Erika Karlina untuk memutuskan apakah beliau hendak meneruskan atau mencabut perkaranya. Sama sekali tidak ada pembelaan yang beliau sampaikan di hari ini, ya kan? Tidak ada pembenaran, tidak ada pembelaan. Karena di kasus-kasus tertentu, bentuk permintaan maaf seperti inilah, ya, dari orang yang tepat, yang ditujukan kepada orang yang tepat, sama-sama aset negara, dalam situasi yang tepat, timingnya juga tepat, itu bisa memulihkan rasa keadilan yang telah hilang. Itulah kenapa proses kemarin di Polda Metro Jaya itu dibilang restoratif justice, artinya mengembalikan rasa keadilan yang hilang, baik di individu tertentu ataupun di masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas pernyataan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan media. Kami mohon agar pertanyaan telah tetap disampaikan secara tertib dan relevan dengan agenda konferensi pers hari ini. Bang, perkenalkan sama saya Faisal dari Medan. Kalau untuk komunikasi sendiri sampai saat ini seperti apa sih? Ada akses nggak sih untuk bertemu dengan anak-anak sendiri dari di Bandar Sendang? Kembali lagi, tadi Ibu Yuvina juga sudah bilang, kita meminimalisir hal-hal yang dapat disalahartikan oleh masyarakat. Ingat nggak kemarin ada statement dari Bang Densu ya, yang bilang bahwa ketika ada satu momen ya di urus ketemu siapa itu semua settingannya beliau. Nah, hal ini tentunya kontraproduktif dengan apa yang berusaha kita capai. Ya, apalagi untuk saya selaku kuasa hukumnya di Cipanda, kita maunya damai, kita maunya cepat selesai, tapi dengan hal seperti itu bisa digoreng-goreng oleh netizen dan juga bisa sampai ke telinganya pelapor ini secara salah. Jadi bukan masalah sekarang komunikasi sudah dibuka atau sudah bisa bertemu atau sudah bisa apa, kita menghindari dulu. Tapi kalau masalah keinginan, ya tentunya saya lebih paham daripada kalian karena beliau juga kadang curhatnya di saya ya. Ya nggak ada lah keinginan negatif yang ada di hatinya beliau ini. Kalau misalnya memang bisa semua itu dijalankan, kalian pengen ya tentunya beliau juga pengen. Tapi memang situasinya sedang tidak kondusif. Kalau ini belum selesai, nanti apapun yang dilakukan atau dikatakan oleh beliau pasti bisa jadi salah. Jadi kita memilih untuk diam dulu, ya ikut aja prosesnya dari pihak kepolisian dan juga dari arahan-arahan tektokan dari para kuasa hukum. Daripada nanti kalau ketemu dan apa nanti ada salah, nanti menyinggung perasaannya pelapor atau apa, kita menghindari itu. Bukan karena beliau ini sombong nggak mau ketemu kan? Beliau ini takut sama rekan-rekan pers mau ketemu, akhirnya juga mau kok. Masa kepada seorang anak kecil beliau takut untuk bertemu, kan ya nggak masuk akal ya. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Dengan selanjutnya. Ya. Pertama buat informasi mungkin sejauh ini energinya Anda sama Pak sama Erika di Polda apakah memang permintaan maaf ini yang diminta sama Erika Anda gitu sama Pak Polisi. Terus yang kedua untuk minta pendapat dari Anda gitu pernyataan secara mungkin secara terbuka itu kalau memang nantinya permintaan maaf ini tidak diterima Amerika apakah Anda sudah siap untuk menjalani proses hukum yang selanjutnya? Untuk pertanyaan, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Pak siapa namanya? Ari ya. Jadi yang pertama itu mengenai proses RJ, memang sifatnya tertutup. Ya sama seperti proses mediasi di kasus-kasus perdata lainnya juga. RJ di kasus pidana juga sifatnya tertutup. Jadi saya tidak bisa membuka secara detail
mengenai apa saja yang diminta. Tapi ada hal-hal yang diketahui oleh umumnya sudah sewajarnya diketahui yang tidak perlu saya sembunyikan. Dan itu tentu saja permintaan maaf itu termasuk salah satu dari itu. Tapi bentuk permintaan maafnya gimana, formatnya harus dilakukan dengan cara seperti apa, itu tidak sempat didiskusikan ketika waktu itu beliau bertemu langsung dengan saudari Erika Karlina di PNJ ya, di Polda Metro Jaya. Tidak bicara tentang formatnya, hanya bicara waktu itu sempat tiga orang ya, di dalamnya saya pun tidak ikut hadir, jadi saya juga nggak tahu apa yang terjadi di sana. Tapi berdasarkan keterangan dari beliau dan juga penyidik, tentu sebuah permintaan maaf yang tulus itu tidak mungkin lepas dari kasus RJ manapun, karena kan pasti ada kesalahan yang harus minta maaf dulu. Sisanya apakah nanti ada minta lain-lain, itu kan hal lain lagi. Kalau memang ada kerugian dan memang harus memintakan, ya itu lain lagi. Tapi dalam kasus ini saya tidak pernah menerima permintaan atau mendengar ya permintaan di luar dari permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Itu sih. Itu yang kedua, apa yang diharapkan ya, saya izin untuk menjawab apa yang akan diharapkan. Tentunya kita harap bisa berakhir dengan damai. Kalau bisa sebelum tutup tahun ya, supaya kita bisa tahun baruan enak-enakan ya, nggak ada kasus-kasus yang mengganjal di hati. Tapi kalau memang ya, kita ngomong ini, kita buka press con ini bukan untuk tujuannya supaya perkaranya dicabut. Karena itu sudah jadi tujuan kita di awal, sudah cukup jelas. Tapi kali ini memang beliau menginisiasi dan bilang pokoknya aku, ini saya kutip dari kata-kata beliau ya, pokoknya aku minta maaf dulu. Karena aku nggak bisa akses langsung ke Erika sekarang, aku minta maaf dulu. Nggak tahu caranya gimana, kalau lewat TikTok live kok agak kurang elegan gitu ya. Ya kita pakai cara ini untuk menyampaikan apa yang ada di perasaannya beliau. Karena waktu itu setelah pertemuan bareng, yang kedua kan saudari Erika Karlina nggak hadir. Padahal itu sudah disiapkan, jadi materinya sudah disiapkan, beliaunya nggak hadir dan hadir kuasa hukumnya, ya udah. Inilah cara kita untuk menyampaikan pesan-pesan yang harusnya disampaikan dari bulan lalu. Kalau sampai memang akhirnya harus tetap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, atau nantinya berhasil melakukan upaya restoratif justice juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, itu sepenuhnya kami serahkan kepada pihak pelapor. Terima kasih Pak. Pintar juga mancing. Tadi saya nggak tahu. Artinya Pak, kalau ada setelah meminta maaf ini pihak pelapor tidak bisa pelaporan atau mungkin dari abang, Ya, belum tahu. kita nggak mikir sejauh itu ya. Dalam artian tentunya kita ada strategi kita siapkan. Tapi ini dulu deh, nggak usah mikir-mikir terlalu panjang. Kalau gini-gini dipikirin sampai jam 3 subuh juga nggak akan ketemu, karena kita nggak bisa melihat masa depannya. Tapi dengan apa yang ada dan apa yang sudah terjadi, langkah terbaik apa sih harus kita ambil? Etikat baik apa yang bisa kita berikan? Terlepas dari nanti mau berdebat pasal, apakah pasal ini masuk atau tidak, saya rasa saya sudah menyampaikan ini sebelumnya. Tapi harus diakui memang pelaporan seperti ini nggak akan terjadi serta-merta. Pasti ada suatu kesalahan yang mungkin bukan kesalahan hukum, tapi kesalahan sifatnya etika, moral. Ya. Seperti kalau kita ngobrol berdua, ya kan, oh cuman harusnya kan ini konversasi pembicaranya kan cuma milik kita berdua ya. Tapi terus salah satu membocorkan ke teman-teman. Mungkin itu tuh dibilang pelanggaran hukum ya harus dilihat dulu unsurnya. Tapi kan secara etika juga harus diakui itu salah. Ya itu aja sih. Kita bisa minta maaf itu untuk banyak hal, cuma untuk kesalahan yang sifatnya pidana. Kalau kita nyenggol orang nggak sengaja, kita bisa minta sorry. Selama
sudah sadar itu, maka permintaan maaf tidak sesusah itu sebenarnya. Itu sebabnya. Tapi semenjak dari sendiri udah buka atau menjaga komunikasi belum dengan Erika? Kalau udah emang ada nggak respon dari Erika sendiri? Ya gini Bang, ini kita logika saja ya. Kalau misalnya permasalahan ini sudah bisa diselesaikan dengan komunikasi empat mata antara dua pihak saja, apakah sekiranya kasus ini bisa sampai di titik ini? Apakah kita haruskah beliau pakai pengacara, pelapor juga akhirnya memilih upaya pengacara, dan kita harus melakukan tindakan ini duduk di tempat ini bersama-sama bertemu dengan rekan-rekan pers sekalian? Ya, saya rasa netizen sudah cukup pintar untuk menyimpulkan ya. Kalau memang bisa dibicarakan empat mata dan selesai, ngapain sampai titik ini? Artinya apa ya? Dipikir sendiri. Artinya dari Erika menuntut akses buat Ya artinya dipikir sendiri. Di pada selama ini kan lebih sering dia apa sih mungkin yang kamu lakukan selama ini saat apa untuk dalam proses hukum ini, apa yang kamu lakukan untuk menghadapi semua tekanan itu di pada, untuk menghadapi tekanan yang ada, apa yang kamu lakukan mungkin selama ini? Ya kalau dari yang saya lihat ya kan, saya nggak sama beliau 24 jam meskipun dekat ya dengan adanya perkara ini, tapi yang saya lihat ya menyibukkan diri dengan pekerjaan, ya, terus berkarya. Karena kita jangan lupa Erika ini artis, ya kan, beliau juga terus berkarya. DJ Panda ini juga seniman ya terus berkarya. Tugasnya seniman itu apa? Yang menciptakan suatu kesenian yang baru dari waktu ke waktu. Tapi yang saya tahu nih, boleh saya kasih bocoran ya, yang biasanya beliau sehari bisa seminggu bisa ciptakan 5 lagu. Ini cuma dulu sehari 5, ini cuma seminggu 1, 2. Ya kalian pikir sendiri aja kira-kira kenapa. Ya itu terlalu jauh lah, nggak perlu dijawab. Saya juga nggak perlu tahu, saya nggak pernah tanya itu juga. Thank you Pak. Next. Kabar. Ini kalau kita ngomongin tes DNA ya, saya mau tanya, kan bayinya masih anak-anak nih, masih kecil, nggak mungkin bisa ngambil keputusan sendiri. Oh saya mau tes DNA, kan nggak mungkin ya, karena nggak mungkin anak di bawah umur secara hukum itu diwalikan ke siapa? Ya paling dekat, paling jelas ya ibu kandungnya. Jadi kalau misalnya Anda mau tanya masalah tes DNA, salah kalau tanya ke kita. Ya, karena baik DJ Panda dan Erika ini bukan merupakan pasangan suami istri. Jadi ya tentunya hak-hak perdata dari sang anak itu langsung melekat ke ibunya. Jadi untuk hal seperti itu mungkin sebaiknya ditanyakan ke ibunya langsung. Terlalu jauh lah. Ini kan kasus sudah berjalan dengan atau tanpa itu. Ya kalian juga sudah lihat sendiri kan. Ya tetap apapun urusan personal kehidupannya baik saudari Erika maupun saudara Panda juga, kasus ini terus bergulir kok. Ya, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Menurut saya sih tidak ada hubungannya. Ya sebesar apa, ada ukurannya? 10 cm? 1 meter? Ya sejauh ini, kita mau selesaikan ini dulu. Yang lain biar nanti mengikuti. Ya kan kalau kita berantem kan ya berantemnya selesaiin dulu, baru nanti mau bahas apa itu kan urusan lain. Nanyanya Oh, saya kalau sudah ada di luar konteks ini nggak usah ya. Kalau di luar konteks, ya, skip aja dulu di luar konteks. Percuma. DJ Panda kan ini kan nggak hanya Erika yang artinya dirimu terbentur kasus dengan Erika di Polda Metro. Mungkin juga ada juga wanita-wanita yang mengaku terkait itu. Bentar, ini press con. Ya. Ini Ini press sudah con. kan nggak sesuai agenda. Ini kan udah ya. nggak sesuai agenda. Ya. Jadi ya yang begitu-begitu saya skip dulu. Ya, di skip dulu ya. Gitu-gitu di skip dulu. Itu skip dulu ya.
biar nggak melebar kemana-mana gitu loh. Nah, nanti malah jadinya Iya. nggak kelar, ini tambah panjang Nggak kelar kasusnya. kita. Nah itu Jadi pengobat bukan buat yang itu gitu. ini tongkrongan kalau di tempat rokok. Jadi mau tanya nih, ini yang mau dibahas perkara kasus atau kehidupan pribadi saya? Aduh, pusing dah. Nih rekan-rekan media, saya tahu pasti kalian semua penasaran, netizen juga penasaran. Tapi saya harap kita semua bisa profesional di sini, ya. Jadi obrolan-obrolan yang harusnya ditanyakan ketika kita nongkrong, tolong jangan ditanyakan di sebuah press conference yang sifatnya formil dan juga judulnya jelas ya, undangnya juga jelas kadang-kadang itu aja. Kan mungkin mau nanya dampak masalah sama Erika kan kemudian juga pada dampak cukup banyak gak sih kalau kita boleh tahu itu sampai berapa panggungan yang kena dampak dan akhirnya kalau nggak salah sama viral juga ada Panda sekali manggung pas manggung lagi langsung bawa nyokap gitu ke atas panggung dan itu mungkin kalau kita boleh tahu tandanya kan Tandanya, tanda apa? Ya, itu tanda apa ya? Ya skip dulu ya, mungkin beliau butuh waktu untuk berpikir karena pertanyaannya maksudnya apa gitu ya. Memang seperti tadi kita bilang ya, tekanan-tekanan pasti ada dan juga dampingan-dampingan dari orang terdekat itu pasti perlu ya ketika dalam kasus-kasus seperti ini. Ya, menurut saya sih wajar-wajar aja, nggak perlu. Apakah butuh alasan khusus bagi seorang ibu untuk menemani anaknya? Saya rasa sih nggak perlu ya. Ada tidak adanya kasus, kalau ada orang tua mau ikut melihat anaknya berkarya, saya rasa itu merupakan hal yang sangat mulia dan sangat wajar. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, Roskon. Ayo yang tanyanya bagus itu loh. Yuk, bisa yuk, bisa. Satu terakhir, ayo diskusi dulu. Pesan terakhir ya dari Pandanya supaya bisa dinilai publik ya. Kan sudah saya sampaikan katanya, beliau ini nggak nyaman.